Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita bahas mengenai bisakah rekening direktur perusahaan itu disita atau diblokir untuk bayar tagihan hutang pajak nih oleh PT, CV, atau PTP gitu ya. Nah, by the way, disclaimer dahulu teman-teman ya di awal bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar aja guys ya. Nah, pertama kita mau bahas, kenapa sih direktur tuh takut rekening pribadi dia disita pajak? Mungkin rekening pribadi, bahkan aset pribadi dia, bahkan rumah dia takut disita oleh pajak gitu loh. Ketika, eee, perusahaan yang sedang dia urus itu mungkin PT, CV, atau PTP itu bermasalah dengan pajak, gitu. Kadang-kadang masalah pajak kan bisa bisa nggak kira-kira ya, bisa bermiliar-miliar masalah pajak itu kadang-kadang ya. Nah, yang pertama ini ada kekhawatiran yang wajar ya, guys. Jadi kalau lu seorang direktur atau komisaris, ini kekhawatiran yang wajar, di mana lu merasa, "Seharusnya enggak nih, seharusnya enggak loh, kan rekening pribadi gua itu duit gua pribadi, harusnya nggak ada masalah dong dengan pajak," gitu ya. Tetapi gimana kalau terjadi? Gimana kalau terjadi? Gimana sih undang-undangnya, gimana sih peraturannya? Lu mau tahu itu kan teman-teman ya? Oke, jadi itu kekhawatiran yang wajar. Yang kedua, kekhawatiran ini atau ketakutan ini bertambah makin kuat dengan banyaknya berita-berita di luar sana, di pajak-pajak sana gitu ya, di divisi atau di mana pun gitu ya, yang, seringkali membuat clickbait gitu loh. Berita-berita itu clickbait, bahwa rekening WP disita, harta WP disita, ruko WP disita gitu loh. Isi itu menakutkan sekali. Padahal nggak begitu teman-teman, kalau lu baca detail, benar-benar baca isi beritanya tuh nggak seseram yang lu bayangkan gitu. Nggak seperti yang lu bayangkan teman-teman ya, gitu teman-teman ya. Jadi menurut gua ini sih jurnalisme yang salah sebenarnya sih, jurnalisme yang perlu diperbaiki ya, di teman-teman wartawan ya, di pemberitaan, di dunia pajak ini mudah sekali bikin orang ketakutan gitu loh, sehingga jurnalismenya perlu diperbaiki sih menurut gue. Oke, jadi, berita-berita mengenai rekening blokir itu sering kali ya, mungkin tiap minggu ada aja berita orang-orang diblokir rekeningnya, aset disita dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang gua akan sharing, kita akan bacain beritanya teman-teman ya. Kita langsung baca berita yang terbaru nih, berita terbaru dari DDTC. Oke, kita langsung baca ini dari DDTC ya. Di sini disebutkan utang pajak satu ini dari Kanwil DJP Sumatera Utara 1 ya. Ini DDTC adalah portal berita yang paling terpercaya ya. Utang pajak 1,7 miliar tak kunjung dilunasi, rekening WP diblokir teman-teman ya. Tanggal 10 September nih, masih fresh ya. Jadi Kanwil DJP Sumatera Utara 1 melalui KPP Pratama Medan ini melakukan pemblokiran terhadap rekening milik wajib pajak badan, teman-teman ya. Nah, ini badan ya teman-teman ya, bukan orang pribadi. Nah, Kepala Bidang Penyuluhan Bapak Binsar mengatakan WP Badan CV AAE ya, CV ya teman-teman ya, bukan PT, memiliki tunggakan pajak senilai 1,7 miliar. Kita nggak tahu nih tunggakan apa ini. Adapun nilai asetnya yang diblokir senilai 100 juta. Ya, kecil sekali ya, ini nggak nyampe 1/10. Penyitaan aset penunggangan pajak dapat memberikan kesadaran bagi WP untuk senantiasa patuh, katanya dia ya. Kemudian sebelum pemblokiran, KPP Pratama Medan, Petisah, mengklaim telah mengambil langkah persuasif ya untuk mendorong WP melunasi tunggakan pajaknya. Jadi ada usaha teman-teman ya. Meski begitu, WP tak kunjung melunasi hutang pajak tersebut. Nah, memang WP-nya nih. Oleh karena itu, KPP Medan Petisah pun menerbitkan surat paksa. Surat paksa ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak ya, PPSP. Bila WP tidak melunasi hutang pajak dalam waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa, maka JSPN bakal melakukan penyitaan aset. Oke. Aset yang disita bakal dijadikan untuk memulihkan kerugian pada penerimaan negara. Bila dalam waktu 14 hari setelah penyitaan ternyata WP masih belum melunasi, maka aset akan dilelang, oke. Kalau duit mah nggak usah dilelang ya, langsung dapat duitnya. Tindakan sita menjadi bukti keseriusan unit KPP Kanwil, kerja Kanwil DJP untuk menegakkan hukum perpajakan. Langkah ini bentuk keberpihakan dan memunculkan rasa keadilan kepada WP yang sudah patuh, katanya Bapak Binsar. Oke teman-teman, itu beritanya teman-teman ya, itu berita yang sudah, terjadi kemarin. Nah, sekarang ini pembahasan gue nih. Ada beberapa poin penting yang kita akan dapatkan dari berita tadi itu. Oke, ada satu, 2, 3, 4 ya. Yang pertama, ini rekening badan teman-teman ya, bukan pribadi.
Oke, sudah jelas teman-teman ya. Jadi banyak orang khawatir rekening gua nanti disita, aset gua disita dan sebagainya. Enggak, teman-teman ya. Ini kasusnya badan ya. Ini kasusnya WP badan, yang disita adalah rekening badan, teman-teman ya, bukan pribadi. Itu sudah clear. Yang kedua adalah tunggakannya 1,73 miliar, tapi aset yang disita cuma 100 juta. Nah, kecil sekali teman-teman, karena udah nggak ada duitnya kali si CV ini ya. Nah, gimana sisanya? Gimana sisanya? 1,6 M-nya bagaimana? Oke. Nah, ini akan terus menjadi tagihan, teman-teman. Ini akan terus menjadi tagihan pajak sama seperti lu ada pinjaman kartu kredit atau pinjol yang lu nggak bayar, ya akan ada terus di sistem gitu ya. Lu tetap di-blacklist di BI gitu, tetap ada di sistem gitu. Nah, akan terus ada upaya-upaya penagihan dari DJP, itu hal yang wajar gitu ya. Nah, tetapi gue yakin nih CV ini udah nggak beroperasi sih. Gue yakin PT ini udah atau CV ini sudah nggak beroperasi, sudah mati suri pasti nih. Nah, jadi solusi kalau CV atau PT Anda kena masalah seperti ini, lu pilot-in aja teman-teman ya. Kalau sudah angkanya miliaran dan lu merasa lu pasti nggak sanggup bayar, atau lu nggak mau bayar gitu ya, lu pilot-kan aja. Lu pilot-kan, lu stop operasi, lu matiin aja PT-nya atau CV-nya. Lu matiin aja, lu bikin PT baru, oke. Sekarang ada PTP teman-teman ya, PT perorangan atau perseroan perorangan itu, model baru yang cuma satu orang aja pendiriannya, bisa punya omset 15 M. Ya udah yang lama lu matikan saja, oke, yang lu bikin yang baru lagi, gitu. Dan move on teman-teman ya. Nah, gimana dengan aset yang masih tersisa di, perusahaan lama, di CV atau PT lama itu? Seperti ada mobil, ada mesin-mesin, ada persediaan barang dagang. Nah, menurut gua teman-teman, biarkan disita oleh pajak, oke? Jadi gini, kita tuh mesti gentleman gitu. Kita udah salah nih, menurut pajak ya, menurut pajak kita udah salah nih. Kita udah salah, kita sudah diputuskan bersalah melalui pemeriksaan atau pengadilan pajak gitu, kita mesti gentleman. Oke, semua barang yang ada di PT ini gua kasih ke pemerintah. Gua bayarkan sebagai, pembayaran kepada hutang pajak. Kalau masih kurang, ya sudah lunas, gitu. Kita masih kita mesti gentleman ngomong gitu dan menurut gua pemerintah pun harus berani. Pemerintah pun harus berani meng-closing ketika WP ini sudah membayar di titik darah penghabisan dia, gitu loh. Jangan lagi dikejar ke pribadi-pribadinya gitu. Gua pernah, eee ngurusin klien gitu ya, badan PT sih. Si penagih pajaknya ngejarin WP pribadinya, "Pakai uang pribadi dong bayar." Gua tolak, "Nggak bisa Pak, sorry ini PT bukan pribadi," gitu. "Ini 2 hal yang berbeda, PT pribadi," gitu. Dan gue tolak ya. Nah, jadi menurut gua semua aset yang tersisa kita serahkan kepada DJP, kita bayarkan sebagai pembayar hutang pajak. Dan menurut gua DJP pun harus berani meng-closing, meng-cut off apabila memang kemampuan WP sudah sampai di titik terakhirnya dia, gitu. Oke? Nah, itulah konsekuensi dalam bisnis ya teman-teman. Itulah konsekuensi dalam berbisnis. Kadang kita untung, kadang kita rugi, kadang kita harus bayar pajak, kadang kita bahkan bangkrut gara-gara pajak. Itu hal yang nggak bangkrut sih, cuman ini kan kita nggak tahu kasusnya bagaimana ya. Tetapi ya selalu kalau masalah pajak itu selalu kita yang salah, udah pasti deh, gitu. Kecil kemungkinan ini kita nggak salah gitu ya. Jadi ya itulah konsekuensi dari ketidakpatuhan Anda terhadap pajak ya. Mungkin dulu awal-awal lu bikin PT atau CV, lu nggak mau pakai konsultan, lu nggak mau pakai, jasa akunting yang benar, nggak mau pakai jasa pajak yang benar, akhirnya berantakan, bla bla bla, ketika pemeriksaan baru lu kena uang bermiliar-miliar dan lu nggak sanggup bayar. Ketika lu kena pemeriksaan mungkin cash flow lagi nggak kuat gitu kan, ya udah lu bangkrut, selesai, gitu. Nah, makanya teman-teman ya, pelajaran yang kita ambil dari kasus seperti ini adalah, aset di PT itu nggak usah banyak-banyak teman-teman. Properti, tanah, bangunan, jangan taruh di PT atau CV, taruh di pribadi saja. Kenapa? Karena nilai itu naik terus kan, nilai naik terus gitu. Jadi nanti disita kan sayang loh. Kalau mobil lu taruh di PT nggak apa-apa, mobil taruh di CV nggak apa-apa. Kenapa? Karena nilai turun. Nanti kalau mau disita, sita aja udah silakan, gitu, disita aja. Ya tapi kalau rumah, properti, ruko kan sayang kalau disita, kan nilainya naik terus, gitu teman-teman ya. Ini bercanda ya, tapi ya ini salah satu test planning gitu loh. Jangan taruh aset-aset yang harganya naik ke, perusahaan. Taruhlah aset-aset yang harganya turun gitu ya. Nah, jadi kalau ada dividen, segera lu tarik duitnya. Itu juga pelajaran kedua ya. Pelajaran pertama adalah jangan taruh terlalu banyak aset di PT atau CV. Yang kedua adalah kalau ada dividen jangan dibiarin bertumpuk, teman-teman. Banyak orang tuh dividennya bertumpuk gara-gara, uang yang ada tuh dia putar terus. Karena dia mau gedein perusahaan kan. Nah, begitu kena masalah pajak gede, nggak sanggup bayar.
gitu. Ini banyak masalah, gitu. Lagi pula kalau asetnya banyak di PT, ketika kena masalah pajak dan lu nggak mau bayar, nggak bisa, tetap disita semua semua barang-barang di PT itu, atau di CP itu, gitu. Jadi, kalau ada dividen, langsung tarik aja teman-teman, langsung tarik aja. Mungkin tinggalkan 10% lah di dividennya, di laba tahannya gitu loh. Supaya apa? Supaya asetnya PT nggak banyak teman-teman. Supaya kalau terjadi masalah serius dengan masalah pajak yang lu nggak sanggup bayar atau lu nggak mau bayar, lu matikan PT-nya, selesai. Gitu teman-teman. Yang ketiga, di berita itu disebutkan sudah dilakukan usaha persuasif teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan marah-marah sama DJP, jangan ngamuk-ngamuk sama DJP, barang gua kok disita, rekening kok disita gitu teman-teman ya. DJP itu selalu persuasif, percaya dah sama gua. DJP selalu persuasif dahulu sebelum sampai, memaksakan gitu penyitaan, kemudian pemblokiran dan sebagainya itu terakhir deh, jalan terakhir gitu. Buktinya apa? Buktinya proses ini tuh sudah berjalan 1 sampai 2 tahun biasanya. Jadi proses pemblokiran itu biasanya sudah kasus tagihannya sudah 1 sampai 2 tahun ke belakang, itu, barulah betul-betul diblokir. Jadi sudah baik nih DJP teman-teman ya, sudah baik, gitu loh. Dan lu juga tidak dikenakan bunga berbunga kan? Nah, ketika lu sebuah tagihan muncul, seharusnya setiap bulan lu kena bunga kalau lu nggak bayar, gitu. Seperti pinjol gitu ya. Tetapi enggak, DJP itu biasanya enggak gitu. Sampai lu bayar, dia nggak kenain denda, gitu, tambahan gitu ya. Ini sudah bentuk niat baik gitu DJP ya. Padahal masih kena loh ya, tetapi ini sudah niat baik dari DJP. Nah, jadi intinya sih DJP itu masih menerapkan ultimum remedium dan restoratif justice ya teman-teman. Artinya apa? Artinya tindakan pidana atau paksaan itu adalah yang terakhir gitu. Selalu diusahakan tindakan persuasif di awal sepanjang si wajib pajak itu masih bersedia, masih mau niat baik untuk membayar dengan sukarela gitu teman-teman. Jadi tindakan penyitaan selalu yang terakhir gitu. Jadi lu jangan ketakutan, jangan jangan ketakutan berlebihan terhadap berita-berita yang terlalu heboh di luar sana yang clickbait gitu loh. Karena itu terjadi itu gara-gara sudah jalan terakhir, WP sudah ngeyel, WP sudah sudah kabur gitu loh ya. Nah, yang keempat dari berita itu kita baca bahwa itu adalah CV teman-teman ya, itu adalah CV. Nah di sini bukti nih, di sini bukti bahwa bahkan di CV pun aset yang disita adalah asetnya CV, bukan asetnya direktur gitu. Bahkan kasusnya CV pun berlaku sama gitu teman-teman ya. Oke. Sekarang gue mau bahas mengenai apakah rekening pribadi akan disita ya? Ini pertanyaan pertanyaan kita yang dari awal ya. Menurut gua enggak ya. Menurut gua, dalam kasus apapun CV, PT, PTP, rekening pribadi lu atau aset pribadi lu tidak akan disita dalam rangka untuk membayar pajaknya perusahaan, oke? Begini argumen gue. Argumen gua tapi ini semua pendapat pribadi gue teman-teman ya. Ini semua pendapat pribadi gua dan, mungkin salah juga ya. Yang pertama di Undang-Undang PT ya, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang PT itu masih berlaku sampai hari ini ya, bahwa harta pribadi pengurus tidak dapat disita atau dijadikan, dasar untuk membayar hutang-hutang perusahaan, gitu loh ya. Termasuk apa? Termasuk hutang pajak nggak? Termasuk dong, gitu. Jadi, harta pribadi pengurus tidak dapat digunakan untuk membayar, kewajiban-kewajiban perusahaan. Itu tertulis dengan jelas di Undang-Undang PT, teman-teman ya. Jadi clear nih, undang-undangnya clear nih, undang-undang masih berlaku, oke. Yang kedua, di KUP pajak nih. Nah, di KUP pajak tuh ada satu pasal yang pasal karet nih menurut gua ya. Jadi dia menggunakan istilah pengurus sebagai penanggung pajak, oke. Jadi di KUP itu sudah dikasih sebuah bumper atau backup undang-undang, pasal di mana kalau DJP mau paksain bisa loh, harta pribadi lu disita, gitu loh. Jadi sudah diselipkan pasal itu untuk menjadi bahan untuk mengancam atau mungkin bahan untuk memeras atau apa, gua nggak tahu ya. Tetapi sudah ada pasalnya ya, di mana negara kalau sudah mengenai pajak, negara boleh memaksakan harta pribadi lu, oke? Dalam arti pengurus sebagai penanggung pajak, oke? Nah, ini jadi rancu teman-teman, ini menjadi rancu dan bertolak belakang dengan Undang-Undang PT dong. Undang-Undang PT masih berlaku, di Undang-Undang KUP dijelaskan sebaliknya gitu. Nah, sekarang pendapat pribadi gue gini ya, pendapat pribadi gue teman-teman ya. Yang pertama, ini tidak akan terjadi, teman-teman ya. Ini tidak akan terjadi jika direktur itu bekerja seperti biasa, seperti orang normal saja. Oke, dia dapat gaji seperti biasa dan dia tidak menyelewengkan terhadap harta aset perusahaan untuk kepentingan pribadi dia. Oke, contoh gimana? Contoh gini, dia ini direktur,
di-hire oleh PT atau mungkin dia pengurusnya, pemegang saham juga bisa ya, pokoknya dia direktur deh, dia punya jabatan direktur. Anda mesti paham teman-teman, direktur adalah karyawan teman-teman ya, direktur PT adalah karyawan, bukan pemilik PT. Pemegang saham PT adalah pemegang saham ya, bukanlah pemilik. Dalam dunia PT tidak ada istilah pemilik, gitu. Pemilik itu ada di CV, oke. Contoh seorang direktur terima gaji, angkanya juga normal ya, bukan gaji yang luar biasa besar gitu ya. Maka dia karyawan biasa dan dia itu tidak bisa disita aset pribadinya dalam rangka pemulihan kerugian negara atau tagihan pajak atas PT tersebut, gitu loh. Menurut gua gitu. Kenapa? Karena dia karyawan biasa, dia terima gaji seperti biasa gitu ya. Bisa cilaka nih kalau sampai orang seperti ini tuh harus disita aset pribadinya gara-gara bayar pajak PT gitu ya. Dia sudah bekerja keras nih untuk PT, udah mengerahkan waktu, tenaga dia untuk kerja di PT, dia dapat gaji untuk makan anak istrinya gitu, keluarganya gitu ya. Nanti ketika ada masalah pajak, uang pribadi dia malah disita. Ini nggak lucu dan tidak akan terjadi teman-teman ya. Nah, kan uang pribadi ini kan sudah dia pakai untuk keluarga dia dan rekening dia yang lain itu mungkin berasal dari bisnis dia yang lain, atau berasal dari pekerjaan dia di tempat yang lain gitu ya. Nah jadi, tidak ada hubungan dengan masalah PT ini, maksud gua gitu loh. Jadi uang pribadi gua itu, si direktur itu, tidak ada hubungannya dengan masalah PT yang sekarang sedang terjadi, itu maksudnya. Jadi seharusnya tidak akan disita gitu ya. Jadi menurut gua tidak masuk akal aset pribadi itu akan disita dalam kasus seperti ini ya. Nah, faktanya apa? Faktanya sampai hari ini teman-teman, sampai hari ini tidak pernah ada terjadi pasal ini diterapkan, gitu. Tidak ada pasal ini mengenai direktur sebagai penanggung penanggung pajak gitu ya, diterapkan dalam kasus pajak, nggak pernah. Walaupun itu ada ya di KUP ya, karena memang dikasih bumper di situ, dikasih backup supaya negara bisa loh, tetapi tidak pernah dilaksanakan, gitu. Poin kedua, poin kedua gini, tapi ini teman-teman, jika DJP bisa membuktikan bahwa si direkturnya nyata-nyata telah melakukan dengan sengaja mengamankan aset pribadi perusahaan untuk kepentingan pribadi dia, oke? Nyata-nyata nih sengaja, di luar gaji dia loh ya, di luar gaji dia, maka menurut gua ini bisa nih dilakukan penyitaan aset pribadi, oke? Contoh gimana? Contohnya gini, dia udah tahu nih bahwa pajak akan menang nih, si WP bakal kalah nih, dia tahu nih ya. Nah, dia buru-buru memindahkan rekening perusahaan, dia transfer ke rekening pribadi dia, oke? Atau dia balik nama, mobil perusahaan dia balik nama ke nama pribadi dia, ada, properti atau ada barang-barang milik perusahaan yang dia balik nama ke pribadi, oke? Tujuannya apa? Tujuannya harapan dia adalah ketika nanti jurusita datang, dia bisa bilang, "Barang ini bukan milik PT lagi, Pak. Mohon maaf, barang ini milik pribadi," gitu, "bukan milik PT, nggak bisa lu sita," gitu. Nah, itu harapan dia. Nah, teman-teman, ini penggelapan teman-teman ya. Ini adalah penggelapan, ini tindakan pidana. Jadi, menurut gue yang seperti ini, bisa diterapkan. Bisa diterapkan metode KUP tadi ya, bahwa, direktur sebagai penanggung pajak, karena dia sudah menggelapkan harta perusahaan untuk pribadi dia, gitu ya. Karena secara de fakta, faktanya adalah aset tersebut masih milik PT, gitu teman-teman ya. Aset tersebut masih miliknya PT, walaupun sudah dia balik nama ke nama pribadi dia. Kenapa? Karena tidak terjadi jual beli toh, nggak terjadi jual beli, tapi dia hanya balik nama saja, gitu. Tetap aja aset itu aset milik PT dan bisa disita oleh si pajak gitu ya, walaupun mungkin agak rumit prosesnya, gitu. Oke, tetapi anyway teman-teman, hal ini tidak pernah terjadi sampai hari ini, tidak pernah dilakukan oleh DJP seperti ini ya. Nah, kalau terjadi pun, terus orangnya kalau ngambek gitu ya, terus ya tuntut DJP ke pengadilan, nanti malah lebih ribet lagi, gitu ya. Tapi bukan berarti Anda boleh lakukan teman-teman ya. Menurut gua tidak elok kalau kita mengamankan aset PT untuk pribadi ketika kita tahu masalah pajak sedang terjadi di PT, gitu. Seharusnya kita gentleman, kalau memang ada pajak mesti bayar, gua bayar, dan kalau memang gua nggak sanggup bayar, sita semua aset PT. Dan kita kita fresh, kita bangun, perusahaan baru lagi, kita jadi orang yang fresh lagi gitu teman-teman. Jangan membawa luka lama ke PT yang baru gitu kan. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai gimana kalau ini CV atau PTP ya, PT perorangan gimana? Nah, pertama mengenai PTP. Mengenai PTP sudah jelas ya, PTP itu sama kekuatan hukumnya secara legal dengan PT biasa. Oke, jadi PTP dengan PT adalah sama kekuatan legal hukumnya.
karena dia masuk kategori perseroan. PTP itu bukan PTP ya, PTP adalah PP ya, perseroan perorangan. Sedangkan PT, perseroan terbatas. Jadi sama-sama perseroan, dia satu legal secara legalitas dia satu level, gitu. Jadi aman ya kalau PT. Sekarang kalau CV gimana? Nah, kalau CV masih agak rancu teman-teman. Mohon maaf nih, CV masih agak rancu karena CV itu masih melekat dengan orang pribadi, masih melekat gitu loh. Secara hukum CV itu tidak punya kedudukan legal seperti PT, enggak teman-teman ya. CV itu secara legalnya enggak sekuat PT, beda ya. Nah, kalau CV kan lu sesuka hati ya, lu mau boleh nambah modal, lu boleh mengurangin modal, di akte nggak tertulis modalnya berapa, dan lu bisa tarik prefer sesuka hati lu, kapan pun, dan tanpa kena pajak gitu ya. Sehingga menurut gua, lu bisa aja nih dianggap mengamankan harta badan kepada pribadi untuk menghindari bayar pajak, bisa aja dianggap seperti itu, gitu. Tetapi gue tetap nggak setuju sih, gue tetap nggak setuju karena menurut gua, walaupun CV tetaplah entitas yang terpisah. Walaupun dia CV, tetap entitas yang terpisah. Buktinya apa? Dia punya NPWP sendiri, dia punya NIB sendiri, dia punya rekening sendiri, dia tetaplah, entitas yang terpisah dan tidak boleh nih uang pribadi direktur disita untuk bayar pajak CV. Menurut gua sih seperti itu, tetap sama ya, prinsipnya adalah entitasnya terpisah, oke. Dan faktanya teman-teman, seperti di berita tadi, sama seperti berita tadi di divisi itu, bahwa sampai hari ini pun tidak ada kejadian teman-teman ya, tidak ada kejadian uang direktur pribadi itu CV disita untuk bayar pajak CV, belum pernah terjadi teman-teman ya. Jadi gua rasa tidak akan pernah terjadi teman-teman ya, kecuali memang lu benar-benar bangsat gitu ya. Lu memang benar-benar direktur yang sudah tahu salah, kemudian lu amankan tuh asetnya CV, lu balik nama ke nama pribadi dengan sengaja gitu ya. Menurut gua, lu pantas untuk diambil hartanya gitu ya. Tetapi menurut gua, kalau Anda sudah tahu masalah pajak sedang mengincar atau sedang terkena di PT CV, ya udah, lu stop aja. Lu jangan, eee, mengamankan uang PT atau CV, jangan diamankan. Biarkan pemeriksaan berjalan seperti apa adanya, kalau emang lu sanggup bayar, lu bayar. Kalau nggak sanggup bayar, lu matikan PT-nya, gitu, atau CV-nya, bikin CV baru, bikin PT baru, atau PTP, dan mulai hidup baru, gitu teman-temannya. Begitulah bisnis gitu, begitulah hidup gitu ya. Nah, oke, kesimpulan gimana? Kesimpulannya adalah yang pertama, direktur tenang saja ya teman-teman. Lu kalau direktur, komisaris lu tenang saja, nggak usah ketakutan berlebihan ya. Aset pribadi tidak akan disita dalam rangka membayar pajak perusahaan yang Anda pimpin, gitu teman-teman ya. Jadi fokuslah memimpin perusahaan seperti biasa teman-teman ya. Secara fakta tidak ada jurisprudensi. Jadi tidak ada keputusan sebelumnya yang sejenis seperti ini, di mana harta pribadi disita untuk masalah pajak PT atau CV tidak pernah terjadi teman-teman ya. Jadi aman saja, lu tenang saja teman-teman, ya. Yang kedua adalah Anda dilindungi oleh undang-undang PT, ya. Kalau sampai kena aset pribadi lu disita gara-gara masalah PT, lu bisa ributkan ke pengadilan, gitu ya. Lu tuntut pengadilan ke pengadilan si DJP-nya, dan gue rasa DJP pun tidak akan ambil resiko seperti ini. Terlalu beresiko ya, karena dia melanggar undang-undang, terlalu beresiko. Yang ketiga, lu pikir pakai logika, teman-teman ya. Lu pikir pakai logika. Tanya ke diri sendiri, teman-teman. Tanya ke diri sendiri, "Gua ini selain dapat gaji, ada nggak gua menyelundupkan atau menggelapkan atau mengamankan aset perusahaan untuk pribadi gua? Ada nggak?" Lu tanya ke diri sendiri. Kalau ada, nggak apa-apa lu akuin, teman-teman ya. Gentleman, lu akuin, "Mohon maaf Pak, gua salah." Lu langsung kasih tahu ke PT, lu balikin barang itu kepada PT, serahkan kepada pajak biar dibayarkan pajaknya. Gitu teman-teman. Nggak masalah toh, manusia bisa salah dong. Manusia bisa salah dan kita minta maaf, kita kembalikan barangnya biar PT bayar kepada pajak, gitu. Tetapi jika tidak ada, jika lu ini karyawan biasa, direktur biasa, dapat gaji normal, kemudian, masalah pajak PT kena gitu ya, lu sudah aman teman-teman ya, lu sudah aman, lu cuma makan gaji doang dan lu tidak akan kena masalah, harta pribadi disita. Percaya sama gue teman-teman ya, itu yang akan terjadi, eee, dan sejauh ini itulah pengalaman gue sendiri sih. Belum pernah ada masalah orang pribadi itu harta disita untuk si PT, nggak pernah teman-teman ya. Oke teman-teman, itu ya hari ini ya, dan kita masih mau promo nih teman-teman ya. Bagi teman-teman yang kalau lu seorang calon konsultan pajak, atau mantan konsultan pajak, atau lu petugas pajak mungkin, atau lu mahasiswa atau karyawan gitu ya, yang lu ingin sukses berbisnis perpajakan dan akuntansi, hingga punya omset 1 miliar per tahun contohnya. Saya membuka kelas baru nih, program konsultan pajak pinter guys ya. Di pelatihan PKPP ini, Anda akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan dan akuntansi Anda teman-teman ya.
Bukan cara jadi konsultan teman-teman ya, tetapi cara mengembangkan bisnis, hingga menjadi miliarder di era digital ini dalam waktu kurang dari 2 tahun saja teman-teman ya. Dengan pelatihan yang intensif teman-teman step by step, dan ada live coaching online langsung dengan saya nantinya, oke. Teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif PKPP, terdapat video pembelajaran step by step untuk Anda ya, dan yang paling penting kita akan berjumpa langsung via live coaching interaktif setiap hari Sabtu teman-teman ya. Oke guys, manfaatkan masa promo 85% hanya di bulan ini saja teman-teman ya. Silakan daftar di website www.programkpp.com sana guys ya, www.programkpp.com untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa lagi.